Terima kasih Athena untuk melepaskannya. Qin Yichan memandang Athena dengan penuh minat. Jika tidak ada yang lain, mulut para sarjana ini kejam, dan tidak ada satu kata kotor pun di permukaan. Tetapi arti dari kata-kata ini tidak dapat dipelajari secara mendalam. Jika tidak maka akan terlalu tidak sedap dipandang. Athena memberikan pandangan yang teguh, mengabaikan pendapat sarjana itu, dan bersandar di kursi dengan nyaman. Feng, orang-orang ini akan diserahkan kepadamu. Ingatlah untuk memberitahuku ketika saatnya tiba. Setelah itu, Athena menghilang tanpa jejak. Akhirnya, pada saat urusan selesai, Athena bergegas kembali ke kuil kebijaksanaan tanpa henti. Dia harus menunjukkan wajahnya hari ini. Jika tidak, para sarjana ini akan benar-benar di luar kendalinya. Dengan kepergian Athena, Qin Yichan memberi isyarat. Li Yun, duduklah. Ketika sarjana mendengar ini dan masih memikirkan identitas Li Yun, senjata baru muncul di depan semua orang. Itu tidak sebesar senjata asli Met, dan tidak se-fleksibel dan dapat diubah seperti senjata Met saat ini. Keseluruhannya adalah garis-garis halus, dan pada dasarnya tidak ada tepi dan sudut. Lebih banyak mayat disembunyikan dalam jubah abu-abu, sehingga mustahil untuk melihat semua wajah. Terakhir kali Qin Yichan menyelamatkan jiwa Li Yun dari jebakan yang dibuat oleh Lu dan yang lainnya, dia belum menemukan tubuh yang cocok. Kebetulan dibutuhkan waktu untuk memulihkan jiwanya. Qin Yichan hanya memberi Zhang Yun dan Lin Yu ujian, pertanyaan masa lalu. Tanpa diduga, setelah setahun, mereka benar-benar dibuat kacau oleh mereka. Li Yun sekarang, seperti Matt, adalah tubuh senjata, menunjukkan perasaan yang berbeda dari manusia. Bangku itu diletakkan dengan kuat di tanah, dan Li Yun mengulurkan tangan dan menyapu debu yang tidak ada di atasnya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Sarjana itu duduk dengan murah hati, tanpa sedikit pun tanda demam panggung. Tuan Guangzhou, total ada 320.000 sarjana, dan totalnya ada lebih dari 1 juta orang. Berdasarkan pengamatan dan perkiraan kami bulan ini, ada kurang dari 10 orang yang dapat membantu Tuan Guangzhou, dan tidak ada orang yang bisa membantu Tuan Guangzhou mengambil tanggung jawab penting. Jadi, saya mohon Lord Lightlord untuk memberi kami waktu untuk memulihkan diri, pulih dari pertemuan terakhir, dan untuk membalas kebaikan Lord Lightlord pada waktu itu. Kali ini, saya membuat proposal setelah menunggu para sarjana untuk membahasnya. Saya juga meminta Lord Light untuk mempertimbangkannya. Qin Yichan sedikit mengernyit. Status ulama ini terlalu memalukan. Jika Anda ingin berbicara tentang kekuatan, mereka tidak kuat, tetapi untuk memberi nasihat, di dunia ini di mana para dewa utama busuk satu sama lain, itu benar-benar tidak masuk akal. Adapun nilai yang masih bisa mereka berikan, itu mungkin buku dan biografi. Qin Yichan menghela nafas. Jutaan orang ini tidak banyak. Setelah mereka menetap, mereka bahkan dapat diberi makan tanpa terlalu khawatir. Tapi bagaimanapun, itu memakan ruang dan tidak melakukan apa-apa. Setelah berpikir singkat, Qin Yichan mengulurkan tangannya. Saya pikir Anda dapat bertanggung jawab atas masalah misionaris di kuil penguasa cahaya. Tentu saja, Anda memiliki hak untuk menolak. Wajah Qin Yichan tenang, tetapi dia sedang berusaha memecahkan masalah terbesar di kuil penguasa cahaya. Misionaris. Tidak ada tim misionaris profesional, hanya mengandalkan Sai Lao untuk melobi sepanjang jalan, mengandalkan dari mulut ke mulut di antara orang-orang percaya. Bahkan jika kuil penguasa cahaya terkenal, itu tidak memiliki keberanian yang nyata. Qin Yichan membutuhkan sekelompok orang seperti itu untuk pergi berkhotbah dengan reputasinya sebagai kuil penguasa cahaya, dan mengumpulkan beberapa orang percaya di sepanjang jalan. Dengan cara ini, lebih banyak kekuatan iman dapat dikumpulkan. Qin Yichan menantikan ini. Bagaimanapun, aturan dunia dari pengadilan 3000 Dao berbeda dari yang ada di sini, dan metode aslinya sangat dibatasi. Jika Anda ingin menembus tingkat kesulitan ini, Anda harus terlebih dahulu memahami aturan dunia dan memahami perbedaan antara dua dunia, dan kemudian Anda dapat mengerahkan semua kekuatan Anda. Jika Anda tidak berlatih dengan kekuatan iman, bagaimana Anda bisa berhubungan dengan aturan dunia? Sekarang Qin Yichan membutuhkan kekuatan iman, tetapi itu bukan untuk berkelahi, tetapi untuk memahami aturan dunia. Dengan kemampuan avatar yang didapat Qin Yichan dari Sai Lao, begitu banyak avatar yang memahami pada saat yang sama, dapat sangat mempercepat kemajuan pemahaman, dan konsumsi kekuatan kepercayaan juga sangat besar. Memikirkan keputusan yang harus dibuat ini, kepala Qin Yichan akan tumbuh. Sakit kepala. Sekarang kuil penguasa cahaya dalam bahaya. Zeus menatap keluar, dan ada cara yang ditinggalkan oleh Athena di dalam. Aku tidak tahu kapan 2 atau 5 anak akan berkhianat. Selain masalah internal dan eksternal terbesar ini, ada juga geng Lu yang mengincarnya. Pada saat ini, memperluas kuil dan menarik orang percaya sama saja dengan menempatkan diri Anda di depan semua orang, mengolesi rempah-rempah, dan melompat ke atas api sendiri. Jika ini tidak dimakan oleh orang, akan ada hantu. Tetapi jika tidak berkembang, di bawah 3 tekanan ini, kehancuran kuil penguasa cahaya juga tidak terhindarkan. Yang lebih rendah dari keduanya,
Qin Yichen memilih untuk berkembang. Hanya saja para sarjana ini memiliki masalah yang sama dengan kuil penguasa cahaya, yang layak dipercaya, yang dapat terus mempercayai mereka, dan tidak akan dilawan oleh Athena. Sambil menghela nafas, Qin Yichen tiba-tiba menatap cendekiawan itu. Katakan padaku, berapa banyak dari kalian yang bisa kupercaya? Ketika cendekiawan itu mendengar kata-kata Qin Yichen, tubuhnya tiba-tiba menjadi tegang. Inilah yang benar-benar dikhawatirkan oleh para cendekiawan. Setelah ditinggalkan oleh Athena, mereka tidak dapat memperoleh kepercayaan Qin Yichen. Dengan cara ini penindasan pasti akan terjadi. Pada saat itu, kekuatan para ulama akan terbatas, dan mereka bahkan mungkin menjadi anak-anak terlantar dalam perjuangan lagi dan lagi, tenggelam dalam sungai besar sejarah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh seorang sarjana pun. Mereka tidak ingin diam atau mengikuti arus, tetapi pada saat ini, mereka harus bergantung pada orang lain dan menemukan cara untuk membuktikan kesetiaan mereka. Cendekiawan Lin Kai menarik napas dalam-dalam. Pertanyaan ini, ketika saya pergi, beberapa orang lain memberi saya nasihat. Izinkan saya mengucapkan kata-kata akura yang memuji kuil penguasa cahaya bertentangan dengan keinginan saya, dan saya akan mencatat hal-hal ini dalam sebuah buku dan menyebarkannya untuk menunjukkan kesetiaan. Tetapi, Qin Yichen melirik Lin Kai dan meraba-raba dagunya. Saya tahu bahwa integritas ulama Anda tidak memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal seperti itu bertentangan dengan keinginan Anda, juga tidak memungkinkan Anda untuk mengkhianati 100 sila cendekia yang Anda bawa di keranjang. Apa yang mereka katakan sebelumnya adalah membiarkan Anda menanggungnya. Penghinaan itu. Lin Kai tertegun sejenak. 100 cincin cendekia adalah rahasia mereka, dan itu terukir di bagian belakang keranjang. Kebanyakan orang tidak mengetahuinya sama sekali. Dari mana penguasa cahaya mengetahuinya? Memikirkan pengaturan Qin Yichen sebelumnya, itu telah memberi mereka cukup ruang untuk pengembangan. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah dia bisa mendapatkan kepercayaan Qin Yichen dan mencari jalan ke langit untuk para cendekiawan. Memikirkan hal ini, Lin Kai tiba-tiba melangkah maju dan menatap Qin Yichen dengan mata terbakar. Pada saat itu, cahaya berkedip di matanya. Seorang pemuda tidak gila, bahkan jika dia menghadap Tuhan, dia harus mengatakan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya.